Hai guys, balik lagi di Beyond the Bricks. Kali ini kita mau house tour di rumah yang seperti villa modern. Bagus banget, banyak ruang terbukanya, tapi dia nggak boleh lari dari feng shui. Pokoknya kalian harus nonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita udah bersama Pak Oscar dari Osara Studio. Apa kabar Pak? Halo. Wah, ini keren banget tempatnya. Ya. Boleh diceritain nggak Pak, dari keseluruhan konsep itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya tanahnya sendiri kan cukup unik ya. Rumah ini kan sebenarnya 24 kali 60 Wow. luasnya. Cuman tanah ini nggak mau dipakai dulu. Jadi kita pakainya side-nya 12 kali 60. Jadi bangunannya benar-benar akan sangat memanjang proporsinya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi itu untuk bentuk tanahnya sendiri. Kalau bangunannya sih klien pengen bener-bener rumahnya tropis kayak villa. Tapi di bagian depan, nah ini bangunan ini nanti terbagi dari 3 section ya. Jadi 3 bangunan, ada service, terus living area, terus di belakang nanti yang villanya dia lah istilahnya. Oh, oke. Nah di depan ini kalau kita lihat kenapa tampilannya semasif ini, nah ini karena area service. Jadi memang klien nggak pengen menunjukkan tampak depannya terlalu kelihatan gitu loh. Dia pengen yang masif. Nah untuk penyusunan ruangan di dalam nanti kalau kita lihat itu benar-benar based on feng shui. Harus feng shui dan kayak villa persis. Dia suka banget villa. Dia ada satu suka villa namanya Kiss Villa di Bali. I see. Di daerah Canggu kalau nggak salah. Nah dia suka banget, terus dia pengen suasananya tuh hadir di rumah ini gitu. Wow. Tapi dengan peraturan-peraturan feng shui yang cukup ketat. Wah. Nah, jadi pembagian ruangan, zoning, peletakan ruangan itu nanti semuanya based on feng shui. Wow. Contohnya kalau kita lihat di sini pintu utamanya ini. Oh, ini pintu utamanya ya? Ini pintu utamanya nih, dia pengen kamuflase gitu. Klien pengen kamuflase. Nah, di sini pintu utamanya ini menghadap timur, harus menghadap timur. Oh, jadi ini arah timur dimiringkan. ya? Jadi ini kita tarik benang pakai kompas, kita benar-benar cari, benar-benar harus hadap timur. Wow. Jadi ini sekitar miringnya 27, sekian derajat gitu, aku lupa. Jadi miringnya benar-benar harus pas. Klien pengen bangunan ini tuh nggak terlalu nempel depan. Makanya kalau kita lihat tetangga-tetangga ini kan lumayan nempel ke depan kan. GSB-nya nggak terlalu jauh kan. Yeah. Nah, dia pengen rumahnya terkesan lebih lapang. Jadi makanya dimundurkan sampai sekitar 8 meter ini. Ini 8 meter ke sini ya? Iya, dari pagar ini 8 meter, lalu di sini ada carport, lalu di sini ada garasi. Sebenarnya kenapa garasi di sini kan juga ada tadi yang saya sudah mention sebelumnya. Di sini kan ada feng shui-nya. Jadi di area selatannya dari bangunan itu jadi dipetakan dalam 9 petak satu tanahnya itu. Di area selatan itu harus kosong. Nggak boleh ruangan yang dihuni lah atau ada aktivitas. Makanya di dalam sini jadinya ada garasi. Aku tahu kalian bakal banyak pertanyaan, jadi kita mau lihat lebih lagi yang banyak di dalam, oke? Kita sekarang masuk ya? Ya, ayo kita masuk. Ini pintu utamanya kita coba bikin seamless mungkin, ngeblend dengan dindingnya. Kalau kita buka nih. Ini batu alamnya kita terusin ke dalam ya? Ke dalam, iya. Untuk area ini benar-benar servis. Jadi servis ya? Ini servis. Ini di sini ada kitchen. Ini kitchen di sini. Kitchennya. Ini kitchen untuk masak-masaknya ya. Ini kitchen. Dan kenapa harus di sini? Ya karena ini sisi timurnya. Tangga untuk ke area pembantu dan area jemur. ART dan jemur ya. ART dan jemur. Wah, bahkan ART kita di hall di sini aja ada skylight pertama ini ya. Ini bangunan pertama. Oh, ini baru bangunan. Ini bangunan pertama. Ya. Jadi isinya
Servis, isinya adalah garasi, servis, area-area servis semua. Nah ini adalah sebenarnya rumahnya. Oh jadi ini baru sebenarnya main entrance. Makanya pintunya miring lagi. Oh. Ya kan, ini ada pintunya nih. Ini kan pintunya kan kalau saya tutup kan seperti ini. Nah kalau saya tutup kan seperti pintu. Ya. Nah ini miring lagi kan, karena ini kita anggap rumah intinya. Oh. Gitu. Gitu. Bahkan ini juga ada skylightnya juga ya. Skylight lagi, karena di sini ada area untuk sepatu kan. Oh ini yang tadi garasi ya? Ya ini garasi. Di sisi sini ada garasi. Nah ini ada ruangan untuk transisi. Ini adalah ruangan transisinya, di mana nanti dari area servis baru masuk ke area rumah utama. Gitu. Nah biar lebih kayak villa. Wah. Ini memang udah disiapkan selalu seperti ini formatnya. Berarti kita ganti dulu sendal, ya, kita ganti dulu. Sendal villa dulu ya kita. Nah, ini di dalam nih ruang transisinya seperti ini. Wow. Nih, di sini ada sebuah ruang transisi. Jadi, selain level nih udah mulai naik lagi kan, nanti kan ke belakang naik terus. Ya. Nah, nanti terus tadi kan kita udah merasa terang. Di sini kita lebih redup. Lebih redup kan rasanya. Nah, emang klien juga pengen sesuatu yang kayak itu tadi. Skalanya beda, ruangannya rasanya beda-beda gitu. Dan ini juga secara visual juga nggak langsung direct ke rumah. Itu ya? ada peraturan feng-shui juga. Kan setelah pintu nggak boleh lihat langsung semua. Jadi kita blockingnya pakai roster ini. Wow. Gitu. Ini yang munculin rasa itu ya kayak gelapnya. Ya ini kan memfilter cahayanya langsung memfilter cahaya. Nah kalau ini kamar tamu lah. Oh ini kamar tamu. Ini area kamar tamu dan peletakannya juga memang harus di sini. Jadi semua peletakan tuh saya nggak nego sama sekali. Jadi feng shui-nya misalnya harus di sini, saya nggak nego. Misalnya harus dining room-nya misalnya di sini, entrance saya nggak nego sama sekali. Oh oke. Karena kalau saya nego juga percuma. Kan itu udah satu kayak kepercayaan ya, aturan yang baku. Jadi nggak saya nego. Jadi saya hanya proses desainnya itu benar-benar hanya menaruh ruangnya. Posisinya misalnya living room di sini, dining room di sini, pantry di sini, tempat tidurnya di sini. Kita mendesain ruang in between di antaranya gitu. Oke, kalau kita lanjut, nah ini sebenarnya udah. Ini bangunan kedua nih. Oh ini baru bangunan kedua ya? Ini bangunan kedua. Nah, dari klien kan selalu ingin suasana seperti villa. Nah, yang kita terjemahkan adalah ruangannya itu terpisah-pisah. Jadi dining room sendiri. Terus ada pantry sendiri, living room sendiri. Nah, jadi dari sini memunculkan suasana yang indoor-outdoor blending gitu. Wah, permeable ya berarti ya di mana-mana jadi akhirnya juga udara bisa masuk. Betul, cahaya, udara bisa masuk dan makanya kelebihan rumah ini ketika ada mendung-mendung, gerimis gitu, kita bisa benar-benar menerapkan prinsip rumah tropis, yaitu tanpa AC kita bisa benar-benar mengandalkan sirkulasi udara 100%. Wah, ini pas banget langsung udaranya terasa di sini. Mumpung karena kita bikin kayak lorong-lorong gini kan jadi udara konsentrasi anginnya lebih ini ya, terkonsentrasi gitu. Iya, bener banget. Gitu. Nah, ini adalah pemutus bangunan pertama dan kedua ini. Ada teras ya, teras dulu. Ada teras dulu. Bang aku pakai kisi-kisi kayu gini. Di atas. Karena sekali lagi supaya menimbulkan nuansa resort, kita tuh harus banyak bermain shadow menurut saya gitu. Oh, oke. Jadi nanti kan suasananya kan beda-beda nih. Ini kita jam berapa nih? Sekarang jam 11 kan? Kita cahayanya seperti ini. Nanti kalau udah lebih sore, cahayanya udah lebih lain lagi gitu. Kisi-kisinya juga kelihatan di situ ya? Ya, nanti akan pindah ke sini gitu. Nah, ini kan naik lagi nih. Benar. Jadi rumahnya tuh akan naik terus gitu. Pengalamannya jadi sebenarnya jadi nggak langsung. Nggak langsung, nggak monoton tapi jadi kayak ada journey-nya. Betul, ini ada journey. Ini untuk kitchen-nya. Ini kitchen-nya. Kitchen-nya sendiri nih ini ada peraturannya nih. Dia masak harus menghadap ke sana nih. Oh. Dia masak harus menghadap timur. Harus menghadap timur. Makanya secara layout sebenarnya agak nggak biasa ya, karena kan kompornya di tengah sini, islandnya di tengah sini kan. Jadi secara layout agak nggak biasa, makanya muncul taman di situ. Kenapa? Karena supaya waktu masak ada visualnya. Secara visual. Wah gila, bener-bener dipikirin. Berarti ini bener-bener hadap timur ya? Hadap timur ini hadap timur juga nih. Ini hadap timur. Tapi ya mungkin sedikit negosiasinya nggak miring. Oh nggak miring. Ya tadi aku juga soal mikirnya
Apa miring juga? Ini miring juga atau gimana? Enggak. Tapi ini negosiasinya yang penting masaknya hadap timur. Oh, oke. Gitu. Entah timur laut gitu kan. Iya, yang penting hadap timur. Kalau boleh tahu secara interior nih Pak, kayak material yang dipakai apa nih? Kan Oh, kalau misalnya di luar kan lebih ke resorty alam gitu ya. Kalau di dalam gimana Pak? Kalau di dalam kita munculin nuansa, saya suka mendesain itu warna abu-abu. Jadi desain saya tuh selalu tertempel warna abu-abu. Itu personal preference ya. Oke. Nah, untuk di lantai kita menggunakan terrazzo slab expose gini. Oke. Terus untuk di kitchen area ini kita pakai terrazzo sama. Kalau kitchen ini kabinet kita pakai HPL. Oh, oke. Pakai HPL karena ya mungkin lebih durable ya. Ya. Kita pakai yang aman aja lah. I see. Gitu kan masih ada banyak anak kecil juga. Benar. Jadi kalau misalnya ini terkelupas atau apa kan HPL kan warnanya ya pasti mirip-mirip lah. Ya. Selama serinya ada. Bener. Gitu. Ini kitchen. Oke. Ini area Ini kitchen ya. kitchen lah, pantry lah, ini kitchen bersih lah. Terus Kitchen ini bersih. ini area diningnya Oh, wow. dengan view-nya kayak gini ya. Diningnya benar-benar kayak dikasih khusus. Iya. Bahkan kayak jadi buat nerima tamu dan lain-lain tuh Iya. enak banget ya. Ya sebenarnya pada saat digunakan ini pintu sebenarnya dibuka semua sih. Ini dibuka semua. Jadi kalau ada yang di kitchen lagi masak-masak atau apa di sini ada teman-teman lagi ngumpul juga bisa. Jadi interaksinya kan seperti itu. Termasuk living room-nya. Nah, jadi kalau bangunan kedua ini Isinya living area. isi living area. Living area, hanya living area. Di sini ada living room. Ini ada tangga Ini tangga. untuk naik ke area di kamar. Jadi kamar-kamar anak itu nanti akan ada di atas ini. Gitu. Jadi ini living area, ini living room. Nah, living room-nya Wow. bisa masuk. Aku sadar setiap ruangan di living area itu di frame pakai ini ya, Pak. Karena ya ini sedikit tips ya. Tipsnya tuh begini. Jadi kan batu alam ini kan rough. Bentuknya susah teratur. Benar. Padahal kita akan bertemu dengan kusen yang pasti lurus. Oh iya. Nah, makanya waktu itu mikirnya gimana ya detailnya supaya pertemuan kusen ini rapi. Karena kalau batu yang kasar, ketemu kusen kelemahannya nanti di silen kan. Silennya pasti berantakan dan saya nggak suka. Makanya biar rapi ya ini di frame. Jadi sebenarnya frame-nya ini tujuannya bukan karena melulu soal estetik, tapi juga karena buat detail pertemuan dengan kusen. Begitu kira-kira. Nah, kalau jadi rapi ya, jadi rapi keadaan ini. Ya memang saya tuh lumayan concern di hal-hal kerapian. Seperti yang saya mention di depan, klien itu suka perbedaan level. Iya. Nah makanya living area kita turunkan, Sunken ya. Wah. Ini living areanya nih. Dengan lantai di sini beda. Lantai di sini beda karena di sini menggunakan decking kayu. Oh, ini kayu asli. Kayu asli, ini kayu lin. Wow. Tapi diwarna karena ya supaya lebih bersih ya tampilannya karena kan di living room. Karena tujuannya supaya nggak dingin. Oh, Kalau iya. kita duduk di terrazzo ini kan lebih formatnya kan santai kan, kayak bisa duduk di lantai, bisa duduk di sofa, bisa rebahan di sofa gitu. Ya. Jadi emang ini space sering klien berkumpul bareng teman-temannya. Gitu. Memang kayu itu sebenarnya bikin kita ngerasa lebih homey dan warm sih. Ya memang. Iya. Sekarang kita ke building yang ketiga ya. Karena kita ini benar-benar waktu mendesain, jadi bangunan ini akan kelihatan proses desainnya. Jadi benar-benar proses desainnya itu fokus di lantai 1 dulu kita. Oke. Kita sangat memfokuskan di lantai 1, baru nanti kita naik ke lantai 2. Ya, karena menarik banget nih. Aku bahkan notice-nya juga ceilingnya juga nih kayu asli atau Iya, gimana? kayu asli. Oh, ini Jadi kayu di sini asli kita juga ya? memang rata-rata menggunakan material asli sih. Karena misalnya nih saya pakai artificial kan juga nggak dapat feel-nya. Benar, gitu. benar. Nah ini ada hallway-nya supaya kalau bisa ke building ketiga. Wow. Nah building ketiga ini adalah yang paling unik buat saya karena di building ketiga ini ekstrim sih. Ceilingnya cuma 215 ya. 2 meter, 15 cm. Sangat pendek. Interesting banget. Maksudnya kenapa didesainnya sampai 0,15 gitu, Pak? Sebenarnya ini koma-komanya banyak sebenarnya kan kayak opening ini ada feng shui-nya semua. Oh. Jadi ini semua Gila sampai sedetail Iya. itu ya. Jadi kenapa kita pakai material natural juga? Karena nanti kan kalau feng shui kan ada angka-angka tertentu kan. Nah, kalau kita pakai material yang
jadi pabrikan terlalu rapi nanti kalau pas nggak ketemu kan susah. Kalau material natural kan masih bisa dipalu lah, dimodif. Gitu. Bener. Nah, masuk di sini memang klien itu sangat suka space yang intimate. Ini kita naik lagi, ini adalah leveling. Jadi sebenarnya kalau dari rumah paling depan ya kita udah naik beberapa kali ya. Tapi kan nggak kerasa. Nah, makanya sebenarnya plafon di depan tuh paling tinggi. 3,2 di depan. Terus masuk makin pendek. Sorry, sekitar 3,1 lah. Makanya hampir udah berkurang 1 meteran gitu. Nah, ini kita masuk. Ini adalah villanya klien. Wow. Wah, ini asik banget nih. Masuk ruangan apa dulu nih? Ini ruang kerja nih. Ruang Jadi kerjanya. di sini ada ruang kerja sama hobby room lah ya nih. Wow. Dia suka koleksi seperti ini. Ini ada ruang kerja. Nah, dia itu pengen kalau dari lantai 1 ruang kerja ini benar-benar terlihat cuman kayak ruangan segini. Iya sih. Apa emang ruangan ini doang kan, Pak? Enggak, sebenarnya ruangan di dalam sini ini banyak ruangan. Jadi sebenarnya kalau kita masuk dari lantai 1 ke kamar utama, ini ada cara masuk ke kamar utama. Oh, jadi sebenarnya bangunan ini tuh udah kayak Rumah sendiri. Bener-bener udah kayak rumah sendiri. Di dalam bangunan ini udah lengkap. Jadi ada kamar mandinya, ada walk-in closet, ada kamar utama, ada office, ada home theater room. What? Nah, home Aksesnya theaternya kemana, Pak? Jadi kalau kita lihat, ini kan makanya kita bungkus dengan mebel semua nih. Iya. Supaya ini kelihatannya ruangannya segini. Nah, di dalam sini ada Kamuflase. home theater, mini home theater. Ya. Wow. Jadi look saya seperti ini. Nah, ini tempat weekend di mana jadi klien saya tuh cerita, saya sejak punya rumah ini tuh jarang main. Jadi kita kalau weekend ngumpul udah nonton di sini, nonton YouTube atau Netflix gitu kan di ruangan ini. Jadi nah, sofanya di sini kan kalau kita lihat juga agak beda dari living room kan? Iya. Karena ini formatnya bisa tidur. Wow. Jadi sebenarnya ini adalah bedroom juga sih jatuhnya gitu. Cuman dengan format seperti home theater gini. Gitu. Ini juga batu alam bahkan ini. Ya, ini sama. Jadi kita pakai rata-rata kita pakai andesit karena saya rasa andesit batu yang cukup kuat ya. Terus kita model seperti ini karena juga untuk mecah suara sih, pengennya gitu. Iya. Jadi nggak bidangnya flat. Karena kan ini butuh untuk suara ya. Di dalam mebel yang di dinding sini kita udah menggunakan peredam-peredam juga. Jadi udah sangat private gitu. Strategi yang dibikin naik itu jadi akhirnya bisa punya sunken ini ya. Jadi gini, sebenarnya kenapa sunken selalu muncul di tempat duduk, ya kan? Tadi di living room, terus ini di area home theater gini kan. Kenapa sunken ini muncul di tempat duduk? Ya sebenarnya klien pengen punya plafon pendek dan tinggi. Dalam satu ruangan kan dapat langsung. Iya. Gitu. Jadi dengan dia selalu pengen ruangannya tuh rich gitu loh. Secara material, leveling dan space-nya dia tuh pengen beda-beda. Makanya kalau tadi kita jalan bareng ya, kita kan ngerasakan ada terang, ada gelap, ada kecil, ada gede gitu kan. Ada indoor, ada outdoor. Nah, dia tuh pengen setiap part bangunannya tuh punya beda-beda. Nah, yang beda-beda gitu. Oh, ini tadi kan home theaternya, ya kan? Nah, kalau kita dorong yang ini juga. Nah, ini wow. Ini adalah walk-in closet. Oh, jadi, ini walk-in closetnya. Ya, jadi ini adalah lemari pakaiannya semua di sini. Ini lemari pakaiannya semua di sini. Ini ada meja rias. Walk-in closetnya juga pakai HPL ya, Pak? Ya, ini kita pakai HPL dari brand Aika. Oh, oke. Ini dari brand Aika karena seratnya paling cocok yang ini gitu. Jadi kita kalau brand itu kadang-kadang ya melihat seratnya kadang nggak harus terpatok sama tertentu. Yang penting seratnya cocok, warnanya cocok. Nah, baru kita nanti akan terapkan gitu. Yang penting kita selalu ngelihat warna seratnya seperti apa gitu. Terus ini nanti tanggal kedua ya, ke lantai 2 ini nanti. Nah, ini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandinya cukup ekstrim nih di sini. Ini udah kayak villa sih. Jadi ini kamar mandinya, ya kan? Nah, ini yang paling ekstrim di sini nih. Oh, showernya ini. Iya, showernya outdoor. Nih, showernya outdoor. Wow. Showernya outdoor. Keren banget. Ya, ini showernya karena
bener-bener pengen apa mandinya tuh kayak di villa Bali. Wow. Gitu. Ini udah apalagi kalau misalnya hujan ya, jadi dramatis banget sih ini. Apalagi ada kisi-kisinya juga. Iya, ini ada kisi-kisinya. Ya sebenarnya kisi-kisi itu ada landscape juga untuk pengamanan visualnya. Wow. Gitu, pengamanan visualnya. Terus kalau ini, nah kamar mandi juga dia kan nih kayak kita pakai kisi-kisi, di belakangnya ada taman, jadi space-nya berlayer gitu loh. Iya. Aku notice ya memang kayak repetisi itu memang bantu kita secara visual, secara lihatnya tuh tropical banget. Terus di sisi sana tadi yang kita lihat jacuzzi. Oh, jadi ini area jacuzzi-nya. Jacuzzi. Jadi ini dia ada satu area lagi, area jacuzzi. Keren banget. Nih. Ini ada area jacuzzi-nya. Bisa jacuzzi. Ya. Karena tadi naik leveling ini jadi akhirnya ada jacuzzi juga buat sunkennya. Betul. Betul. Terus lalu di sini. Nah, di sini ada private garden lah. Oh. Wah, udah jacuzzi, view-nya langsung ada inner garden di belakang. Jadi ini bener-bener dimanfaatkan klien untuk bersantai, nge-chill bareng teman-teman. Jadi klien suka ngundang teman-teman sih ke sini untuk menikmati, ya untuk weekend aja gitu. Iya. Dan jadi undang teman-teman jadi nggak ngelewat. Kan biasa kalau misalnya master room itu kan nyatu dengan toilet gitu. Tapi ini bisa invite karena sebenarnya bisa lewat sana. Oh di situ. Oh iya di situ ada akses juga. Bisa. Gitu. Jadi udah kita consider ke sana. Gitu. Oke, kita naik ke lantai 2. Lantai 2 berarti baru kamarnya ya, Pak? Ya, baru kamar-kamar. Aku suka sih ada lighting di sini juga. Ini kan pendek ya, ini plafon ini kita lihat nih, jari kita bisa nyentuh nih. Bisa sampai. Jadi memang squeeze gitu pendek. Nah ini lalu kalau ini ke lantai 2, ke area kamar master. Wah, bahkan dengan pijakan tangganya juga batu ya? Batu, dan kita bikin kayak floating gitu supaya nggak terlalu blocking. Nah ini kayak foyer lah. Ini kayak foyer. Di sini nih gudang. Ini gudang. Lalu kalau kita jalan nih foyer. Ini kamar utamanya. Oh, ini baru kamar utama. Ini baru kamar utama. Jadi kamar utama dan jadi kita turun dulu kalau mau ke lemari pakaian gitu. Tapi sebenarnya di dalam kamar utama ada sedikit pakaian buat santai aja gitu. Iya. Enggak, tapi kalau pakaian pergi itu di bawah gitu. Dan ada kamar mandi kecil tentunya karena kalau enggak jauh sekali kan. Oke. Kalau misalnya bangun malam gitu kan, mau ke toilet ke bawah udah. Nanti balik kasur udah seger. Iya, bener. Gitu. Berarti kita nggak bisa lihat. Ya, nih kita nggak bisa lihat yang sini. Terus ini kita masuk sini. Kita ke hallnya nih. Nah ini jembatan yang tadi kita lihat di bawah tuh vibes-nya seperti ini. Nah sekarang kan paham kan kenapa kolomnya di luar dan dimanfaatkan sekalian jadi talang supaya ini benar-benar seamless. Seamless ya. Jadi sesuatu yang seamless. Nih kalau pas ada udara itu ya kita bukain aja kayak gini kan. Nah ini kan masuk semua nih udaranya. Udara bisa masuk ya. Langsung terasa. Udara bisa masuk. Nah ini udara bisa masuk berasa. Nah ini kamar anak. Oh ini kamar itu anak. Kamar anak. Kamar anaknya seperti ini. Ya. Oh jadi ada tempat bed ya. Ya bermain-main gitulah mereka. Wow. Terus di sini ada kamar mandi. Ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi anak. Kamar mandi anak. Coba kita lihat. Ya kamar mandi. Oh, buat pada umumnya lah ya. Tapi di situ ada material agak berbeda. Karena di situ kalau kita lihat ada batu alam gitu susunan kayak di villa. Sebenarnya ini ada di kamar-kamar mandi lain juga sih style kayak gini nih. Karena dia pengen bener-bener itu saya tadi bilang dia suka ruangan yang berbeda-beda, vibes yang berbeda-beda gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau mandi itu lebih warm light ya, lebih warm light lah ya. Ini kita pakai khusus di area kamar mandi kita pakai granite tile. Granite tiles. Karena kalau batu alam mungkin untuk kamar mandi jadi ada perawatan ya. Tapi kalau granite tiles kan lebih nggak ada perawatan. Gitu. Benar. Kira-kira begitu. Tapi ini karena kan anaknya masih tidurnya dibarengin.
kakak adiknya di satu kamar ini. Nah, jadi ruangan ini jadi lebih kayak playroom aja. Oh, Ini lebih kayak playroom. playroom ya. Ini lebih kayak playroom Music untuk room. Music room. Wow. Nah, Oh, ada balkonnya juga. ada balkon. Nah, itu. Saya kalau mendesain selalu dilengkapi dengan balkon. Tujuannya satu, memudahkan maintenance kaca. Maintenance. Oh, Iya kan, benar. kalau ada pijakannya di depan kan untuk ART ngelap, membersihkan kan lebih mudah. Iya. Kalau nggak harus pakai tongkat-tongkat gitu. Ah, benar. Gitu. Jadi sebenarnya taman di tengah ini untuk visualnya kan semuanya kayak dikumpulin di sini kan. Jadi area selatan yang harusnya dibuang gitu, malah kita manfaatkan jadi area core intinya. Jadi kalau kita lihat kan ini kan harusnya area kosong nih, nggak boleh dipakai apa-apa. Jadi kita buat taman, idenya adalah area itu kita buat untuk semua visualnya ke arah sini kan. Tadi di living room bisa lihat, di office bisa lihat, di master bedroom bisa lihat, di kamar anak ini bisa lihat, di dining room bisa lihat. Iya. Jadi ini malah yang semula harusnya lahan yang dikosongkan, nggak boleh dipakai, tapi kita jadi pakai untuk sesuatu yang inti malah. Begitu kira-kira. Kayak jantung alamnya. Jantung rumahnya juga. Kenapa? Ya ini di sini ada tangga. Nah ini tangga ini untuk kembali ke Bawah ya. ke bawah. Tadi kan kita naik dari bangunan ketiga. Nah kita bisa turun dari bangunan kedua. Jadi kita bisa naik turun itu di bangunan ketiga atau kedua. Oh. Jadi ini kita ke turun bawah langsung ya. Langsung ke bawah. Wah, aku suka banget nih dia. Bapak taruh ada 2 bukaan ini. Ya ini karena space paling gelap. Jadi waktu ke lapangan, jadi awalnya sobekan ini nggak ada. Awalnya sobekan itu cuma dari atas skylight ini. Oh. Jadi awalnya cuma pengen dinding putih polos gitu loh. Nah cuman waktu saya ke lapangan lihat, wah ini kayaknya kurang bagus nih, nanti gelap. Jadi kadang-kadang makanya kita harus ke lapangan karena nggak mungkin 100% yang kita desain itu bisa bener gitu loh. Iya. Kita harus review di lapangan kayak ngeliat, oh ini harusnya gimana gitu. Oke. Nah ini kan pas kita turun ya ini udah merasakan vibes bangunan tadi yang terpisah-terpisah ini. Yang pas ada angin nih kan, ada angin gini nih. Iya, ada banget. Bener-bener adem lah ya istilahnya. Wow. Gitu. Wow, itu all it ya berarti Ya semuanya. udah semua nih, semua perjalanan kita udah Wow. selesai. Berarti kira-kira. kita langsung nanti akan bahas detail lagi mungkin dari durasi desain sama durasi konstruksinya boleh, ya. boleh. Oke, yuk. Durasi desain sama durasi konstruksinya itu berapa lama sih, Pak? Kalau mendesainnya ini sebenarnya dibilang durasinya cukup lama sebenarnya karena kita ada back and forth kan. Jadi mendesain terus nanti kita ke ahli feng shui-nya kan, dilihat back and forth. Cuman untuk mengantisipasi itu tipsnya biasanya saya udah ngelis duluan di depan. Saya bikin list sendiri. Kompornya gimana, toiletnya gimana, kepalanya pas tidur di mana, kasurnya harus di mana. Ya membuat back and forth prosesnya jadi lebih singkat ya sebenarnya, tapi tetap ada gitu. Nah, yang salah satu kendala yang paling utama waktu itu yang bikin lama nih adalah proses negosiasi di mana klien kan sebenarnya pengen kolam renang ya. Kalau kita bisa lihat tuh di sini nih, harusnya di sini adalah kolam renang taman yang tadi itu harusnya kolam renang. Ini harusnya kolam renang. Harusnya kolam renang. Tapi secara peletakan zonanya nih di selatan nggak apa-apa harusnya, tapi karena dia kelinci api itu nggak boleh. Makanya proyek ini kan namanya Kelinci Api 87 karena spesifik kelinci api kelahiran 87. Oh. Gitu. Jadi ini rumah yang spesifik untuk itu. Jadi nggak bisa dipindah sembarangan gitu. Jadi prosesnya yang bikin lama itu mungkin kalau secara prosesnya sendiri mungkin bisa memakan waktu 8 sampai 10 bulan ya kira-kira sampai interior desainnya jadi. Itu desainnya 10 bulan. Sekitar 8 sampai 10 bulan. Wow. Gitu. Untuk konstruksinya, nah konstruksinya sendiri ada cerita menarik juga nih. Jadi konstruksinya tuh dari memilih vendor, memilih pelaksana, kontraktor gitu, kita tuh cukup membandingkan beberapa. Nah akhirnya konstruksi dimulai bulan Februari 2022. Nah penyelesaiannya, challenge-nya, sebenarnya tantangannya tuh di penyelesaiannya karena harus Februari 2024 harus jadi. Jadi benar-benar selesai dalam Februari 2024 gitu. Maksudnya selesai itu gini karena jadi dalam Feng Shui itu per 20 tahun sekali ada pergantian
aturan besar lah, kata-katanya gitu, katanya gitu. Nah jadi ya udah mulainya paling pas kemarin Februari 2022, dalam waktu 2 tahun kita harus kejar itu dalam arti bukan bangunan jadi, tapi klien udah tidur di sini. Jadi termasuk semua furniturnya, semua AC, air tuh listrik udah harus jalan semua. Wow. Begitu. Jadi itu memang challenge-nya di sana. Nah, padahal untuk kita finishing, kita tuh butuh banyak approval loh. Contoh untuk opening yang tadi saya ceritakan, opening harus ada aturan tertentu, harus dicek satu-satu pakai meteran khusus itu. Ya, jadi ya yang lumayan challenging itu memastikan bahwa nggak ada revisi gitu. Karena kalau klien udah tinggal, istilahnya pamali, kalau ada bongkar-bongkar lagi, gitu. Ya jadi desain proses sekitar 10 bulan dan dan constructionnya sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun lah kira-kira. Cuman desain proses ada sambil jalan sih sebenarnya. Untuk mempersingkat waktu itu jadi desain prosesnya sambil jalan. Budget pembangunan ini kira-kiranya sih sekitar mungkin 7,5 juta sampai 8 juta per meter ya. Per meter ya. 7,5 sampai 8 juta per meter. Itu tahun berapa? Mulai konstruksi tahun 2022. Jadi itu kan konstruksi 2022 itu berarti kan Februari itu strukturnya ya, sipilnya. Kalau harga finishingnya ya berarti sebenarnya tahun 2023 ya. Karena kan setelah kita membuat fisiknya terus masuk ke fase finishing kan. Ya itu untuk periode itu sekitar 7,5 sampai 8 juta per meter. Berarti kalau misalnya teman-teman nih pengen lihat karyanya Bapak di yang lain, kira-kira bisa di mana nih Pak? Oh ya, bisa dilihat di IG saya di @osara gitu, bisa dilihat. @osara ya. Oke, langsung aja teman-teman bisa lihat, dan juga kalau mau nanya-nanya lebih lagi jangan lupa untuk komen di bawah, like, share, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Bye bye.